Sekarang di produk motor skutik fashionable, si Honda Stylo ini lagi banyak banget dibahas di mana-mana nih. Banyak banget yang tertarik, banyak banget yang nanya-nanya. Dan motor ini emang hadir di skutik fashionable dari Honda buat ngelawan yang ada di sebelah gua nih, Yamaha Grand Filano. Dan kita udah ada motornya dua-duanya, mau kita bahas komparasi lah ya antara si Stylo 160 sama Yamaha Grand Filano 125 Blue Core Hybrid ini bakal gimana, perbedaannya apa aja. Makanya tonton terus videonya sampai habis. Oke, pertama-tama kita bahas desainnya dulu ya. Emang secara desain dia skutik fashionable yang ibaratnya bisa dibilang Vespa-nya Jepang gitu kali ya. Bisa dilihat dia emang desainnya mirip-mirip banget. Dia punya bodi yang lebar dan panjang di depan, lampunya di bagian batok ya kan. Tapi bedanya kalau si Yamaha Grand Filano ini lampunya dia bentuknya kayak apa ya? Heksagonal tapi nggak heksagonal banget gitu loh. Jadi masih kelihatannya lebih mirip kayak segitiga kebalik gitu. Terus dia ada lampu daytime running light juga di sini lurus ke bawah dan lampu senya tuh di bagian kanan kiri. Kalau di Honda Stylo 160 lampunya beneran heksagonal, dia lampu utamanya itu buat jarak dekatnya itu ada di bagian atas dan kalau lampu jauhnya itu di bawah. Terus di bagian sininya polos, dibuat plat nomor aja dan baru ada apa ya? Ini LED di sini nih, daytime running light sekaligus juga lampu sen di bagian atasnya. Terus sisanya mirip-mirip ya, spakbor nggak begitu inilah ya. Bagian kaki-kaki depan cukup beda nih karena walaupun sama-sama pakai ring 12 tapi si Yamaha Grand Filano itu ukurannya 110/70, kalau si Stylo itu 110/90. Jadi bisa dilihat dia profilnya gede banget di depan, bikin tampilannya tuh lebih tinggi gitu ya, lebih gambot dan dia sama-sama udah pakai pengereman cakram di depan. Cuma kelihatannya dari cakramnya gedean punya si Honda Stylo. Nah sekarang kita udah bahas bagian depannya, kita agak mundur dikit ya dari desainnya. Di bagian kemudi itu kalau si Yamaha Grand Filano ini dia punya speedometer tuh gede banget, panel meternya gede banget, ada MID juga. Terus ya kokpitnya masih mirip-mirip lah ya, spionnya nggak bulat, semi-semi lonjong gitu. Terus dia punya tangki di bagian depan nih. Jadi kalau si Grand Filano ngisi tangki itu di bagian kiri bawah sini nih, nggak usah pakai buka-buka jok gitu ya, udah bisa ngisi tangki di sini. Cuma itu bikin kompartemennya itu lebih dikit, jadi cuma di sebelah kanan doang, satu sini di bawah kuncinya. Nah kuncinya juga udah pakai remote keyless, terus ada lagi hook buat gantungin barang. Bagian deck juga kerasanya lebih lebar ya tampilannya dibanding si Stylo, tapi bagian joknya dia kerasanya lebih tinggi nih si Yamaha Grand Filano. Jadi joknya lebih tinggi, tapi bentuk joknya tuh lebih slim di bagian depan sini. Jadi buat duduk harusnya sih lebih enak si Grand Filano ya. Terus kita lanjut lagi lihat di bagian bagasinya. Nah, karena tangkinya dia di depan, si Grand Filano ini, bagasinya itu lebih gede banget. Di sini bahkan bisa dilihat ada satu helm half face bisa masuk dan dia ada lampunya di bagasinya. Jadi membantu penerangan lah ya kalau kita malam-malam mau nyari-nyari di bagasi itu ada lampunya. Dan dia masih ada space lagi. Jadi walaupun udah masuk helm, dia masih ada space lagi buat naruh jas hujan, buat naruh tas gitu yang kecil-kecil gitu masih bisa nih. Buat di belakang lampunya dia kita lihat LED lampunya. Bentuknya kayak lampu depan ya, jadi kayak segitiga kebalik gitu. Terus lampu senya di bagian kanan kiri. Buat di belakang dia kaki-kakinya masih sama kayak yang depan. Suspensinya itu suspensi single tunggal ya, suspensi tunggal. Terus bannya ukurannya tuh sama kayak depan, 110/70 ring 12. Sekarang kita bahas yang punyanya si Stylo. Dia beda banget soalnya emang di bagian dari tengah ke belakang ini beda banget. Nah kalau si Stylo dia speedometernya tuh bentuknya persegi panjang gitu. Terus di bagian kanan kirinya itu ada indikator-indikator kayak mulai auto start stop, terus ada kayak indikator sen gitu-gitu lah ya, ABS. Dan yang bikin beda di Stylo ini dia punya dua kompartemen di depan sini nih. Jadi yang sebelah kiri itu kompartemennya cukup gede, bisa naruh botol minum, bisa naruh ya mungkin gadget atau yang lain-lain ya bisa taruh sini. Terus di sebelah kanan dia ada lagi kecil nih. Jadi mungkin bisa naruh-naruh kayak buat tempat sarung tangan gitu, diselip-selipin di sini. Itu bisa di sini dan remote keyless juga sama. Terus dia di bawahnya sini ada gantungan juga, gantungannya cakep banget, bisa ngumpet gitu ya, rapih. Terus di bagiannya ada bagasi lagi nih. Nah, kalau dibuka ini ada tempat penyimpanan lagi tapi nggak gede-gede banget karena di sebelah sini ada USB charging, ya kan? Bisa nyolokin langsung USB ke sini. Terus di bagian kirinya ini bisa buat naruh gadget Anda.
Gue nyoba kemarin HP gue ukuran 6 inch tuh masih masuk. Kalau di Grand Vilano dia juga ada sih sebenarnya, tapi bentuknya tuh bukan USB ya. Kalau dia kan USB charging, kalau dia masih power socket, jadi masih butuh adaptor lagi buat nyolokin ngecas gadget Anda nih. Nah lanjut ya ke stylo lagi. Dia joknya lebih rendah sebenarnya, emang secara spesifikasi tuh posisi joknya lebih rendah daripada si Grand Vilano. Cuma dia lebar banget joknya. Ya buat gue yang beratnya 85 kilo, ya nyaman sih duduk di joknya. Semua bagian badan gue tuh tertopang dengan baik. Cuma efek sampingnya adalah ketika mau napak, kaki itu nggak bisa, rasanya tuh kayak jauh gitu loh ke tanahnya. Karena emang lebar banget. Dan kalau kita lihat di bawah joknya itu dia tangkinya masih di belakang sini. Nah, jadi kalau mau ngisi bensin masih harus buka jok, terus bagasinya ini nggak gede banget. Jadi gue udah pernah nyoba naruh helm, half face pun nggak bisa masuk ke sini, tapi bisa dilihat gue naruh jas hujan, naruh kanebo, naruh jaket masih muat, dan terus 2 jas hujan sih harusnya masih muat ya di bagasi stylo ini. Buat di bagian belakang lampunya dia full LED, tapi desainnya beda. Dia desainnya tuh kayak horizontal gitu menyamping, bentuknya futuristis banget. Dan bagian kaki-kakinya dia sama single suspension, yang kanannya nggak ada suspensinya. Dan pakai ukuran bannya tuh lebih besar, jadi bannya itu 130/80 ring 12. Jadi emang kaki-kakinya tuh depan dan belakang si stylo ini lebih gede, lebih gambot gitu dibandingin si Grand Vilano. Bisa dilihat di sini nih, kelihatannya jauh ya, ban depannya aja beda jauh gitu. Oke, sekarang kita bahas mesin. Kalau dari mesin, ya jelas ya jauh berbeda Yamaha Grand Vilano 125 cc, Honda Stylo 160 cc. Cuma kalau secara detailnya si Yamaha Grand Vilano ini punya mesin 125 cc, Blue Core Hybrid, 1 silinder, 2 katup, 4 tak, berpendingin udara. Yang mana karena dia dibantu dengan Blue Core Hybrid, jadi ada apa ya, asisten, kayak ada bantuan lah tenaga secara elektrik ke cranknya. Jadi kalau dari posisi 0 berhenti nih motor, terus kita buka gas, selama 3 detik itu bakal dibantu akselerasinya sama si penggerak listriknya. Jadi bisa bikin apa ya, lebih irit juga, lebih responsif juga. Dan hasilnya tenaganya itu sampai di 8,1 dk dan torsinya itu sekitar 10 Nm. Nah kalau si Honda Stylo jelas dia lebih besar, mesinnya pakai mesin Vario. Mesinnya itu kalau nggak salah 156,9 cc, 1 silinder, 4 katup, 4 tak, berpendingin cairan, dan sudah ESP+. Emang nggak ada teknologi hybrid di Honda Stylo 160 ini. Dan dengan spesifikasi tadi, si Honda Stylo 160 ini bisa menghasilkan tenaga sampai 15,4 PS dan torsinya itu di 13,8 Nm. Jadi emang kalau apple to apple dari segi mesin tuh jauh ya, performa, hasil tenaga, torsi gitu-gitu beda jauh. Nah tadi kan udah bahas tuh dari segi desain, dari segi fitur juga, terus apa namanya, mesin gitu ya. Sekarang kita coba duduk di atasnya, kita mulai dari stylo dulu. Nah ini yang gue bilang, jadi di Stylo 160 ini joknya lebar banget. Ini posisi berkendara normal ya, sampai batasan jok pengendara depan sama belakang. Bisa dilihat gue masih jinjit banget. Karena celana juga sih, celana gue agak kaku. Nah, begini nih posisi duduknya. Emang nggak bisa napak sempurna, karena ini lebar banget, bahkan berasa kakinya tuh bagian paha tuh kayak ketahan gitu sama jok. Jadi bikin nggak bisa leluasa ya. Terus bisa dilihat posisi duduknya gini, tegak, stangnya itu deket banget sama pengendara. Terus ini posisi duduknya gini. Nah decknya ini dia nggak terlalu lebar nih, nggak kayak punya Grand Vilano. Ya lebih berasa sempit lah ya. Dan kalau kita, ya masih kena juga, stang kaki itu masih kena, cuma nggak ganggu putaran gas nih. Begitu, ini yang Stylo. Kita coba yang Grand Vilano yuk. Nah, bisa dilihat ya bedanya ya. Emang nggak bisa napak sempurna banget kakinya, tapi bisa dilihat posisi telapak kaki gue tuh lebih landai, lebih rendah gitu ya dibandingin tadi duduk di Stylo. Di Stylo tuh jinjit banget, masih ini bisa, ya kalau gue maju dikit lagi juga udah bisa napak gitu kan. Terus decknya lebar, kaki gue bisa leluasa kemana-mana, lebar banget. Terus bagian stang, nah ini nggak terlalu kena paha nih. Kalau tadi ya ini masih kena juga, tapi nggak separah tadi di Stylo. Sebenarnya mirip-mirip, tegak, stangnya juga deket sama pengendara, nyaman sih posisi duduknya. Cuma ya gitu. Dan yang gue rasain joknya ini lebih empuk daripada si Stylo. Tadi udah bahas banyak banget ya, dan gue udah pernah pakai motor ini dua-duanya. Yamaha Grand Vilano juga gue udah pernah review.
Dan ini baru banget review juga, gue juga udah nyobain motor ini berapa hari. Hasilnya sih kalau si Yamaha Grand Filano dulu ya, dia tuh emang punya motor yang lebih enteng gue ngerasainnya. Jadi motornya tuh enteng banget, nggak terlalu berat. Jelas karena mesinnya lebih kecil juga, 125 cc. Kaki-kaki juga kecil, nggak sebesar si Stylo, walaupun nggak kecil-kecil banget juga sih. Tapi intinya motornya tuh enteng lah dipakai. Apalagi kalau ya dia desainnya emang agak-agak feminin ya. Jadi kalau dipakai sama perempuan atau cewek-cewek itu lebih enak banget harusnya. Dan walaupun dia posisi duduknya tinggi, joknya tinggi, tapi nggak bikin susah nih buat napak ke tanahnya. Jadi bener-bener lebih friendly lah kalau duduk di atas sih sama Grand Filano ini. Terus gue coba buat performanya, ya kalau buat dari berhenti ya, berhenti terus kita ngegas, itu emang tarikannya enteng banget. Emang dia ngasih torsi yang enak banget di putaran bawah. Karena itu tadi dibantu sama si Blue Core hybridnya. Jadi emang motor tuh rasanya enteng gitu kalau dari berhenti, apalagi di macet ya, macet berhenti terus maju lagi, berhenti maju lagi. Itu nggak usah effort banget buka gas gede-gede, karena buka gas dikit aja dia udah gelinding gitu motornya. Terus kalau buat kecepatan tertinggi emang motor ini nggak bisa diandelin. Ngomongin performa, kebut-kebutan nggak bisa diandelin. Karena emang yang dicari oleh Yamaha di Grand Filano ini bukan itu. Jadi kalau dirasain, gue di putaran menengah ke atas tuh udah lumayan kosong nih di Grand Filano. Tenaganya kayak udah habis gitu ya. Apalagi kalau kita lagi jalan, terus sempat pelan, terus kita mau jalan lagi, mau nambah kecepatan lagi, itu berasanya lemot banget. Karena emang dia ada Blue Core hybrid buat di putaran bawah, tapi kalau nggak sampai nol berhenti, nggak sampai berhenti, ya nggak bakal nyala juga Blue Core hybrid. Jadi berasa berat banget kalau dari jalan, terus pelan, terus buka gas lagi tuh, jadi berasanya berat banget di Yamaha Grand Filano ini. Cuma dari Blue Core hybrid itu emang bener-bener ngasih efisiensi bahan bakar nih. Bisa dilihat di MID-nya itu tuh bahan bakar hampir 50 km per liter, 49,6 kalau nggak salah di MID-nya bahan bakar sih Yamaha Grand Filano. Jadi emang ngaruh ya, walaupun dia 125 cc hybrid gitu ya. Emang bahan bakarnya bisa irit banget. Mungkin kalau ini disclaimer ya, jadi bahan bakar yang tercatat di sini tuh bukan hasil irit-iritan, bukan hasil dicoba cari tahu paling iritnya seberapa. Jadi emang pengendaranya tuh normal aja, makanya ketika butuh kecepatannya dia ngegas, kalau dia ada macet yang ngerem gitu-gitu, jadi nggak main econo ride lah intinya kayak gitu. Terus buat kaki-kaki, jujur ini lebih empuk. Jadi Yamaha Grand Filano itu empuk banget motornya. Tadi joknya aja empuk, kaki-kakinya juga empuk. Jadi buat ngehajar jalan yang nggak rata gitu ya, itu enak banget di Yamaha Grand Filano ini. Tapi efeknya itu ketika kita menikung. Jadi kalau suspensi empuk itu ketika menikung tuh susah banget stabil. Apalagi menikungnya ekstrim gitu ya. Tapi ya jarang lah orang pakai Grand Filano mau cornering juga ngapain gitu kan. Tapi itu yang gue rasain. Jadi kalau menikung tuh rasanya kayak ada nggak bisa stabil lah, ada goyang-goyang dikit, tapi itu nggak masalah karena emang motor ini nggak diciptain buat cornering ya. Udah, kayaknya itu aja sih kalau impresi berkendara si Grand Filano. Kalau di Stylo nih sekarang, ya jelas lah dia mesinnya 156,9 cc, mesin Vario. Di Vario aja kenceng, di sini juga sama, rasanya kenceng juga. Tarikannya tuh ngisi terus dari bawah sampai atas. Apa ya, enak lah motornya tuh kerasa. Yang gue rasain ya, dia walaupun kaki-kaki gede, emang lebih berat motornya daripada si Grand Filano. Kerasa banget buat gue yang laki-laki aja. Begitu dari nyobain ini terus nyobain ini kayak buset nih enteng banget cuy. Nah kalau di sini emang berat, tapi walaupun berat, ketika gue pakai macet-macetan itu tuh buat selap-selip antar mobil gitu ya, pindah jalur itu nggak ribet, nggak susah, masih enak banget. Terus buat performanya emang ngisi terus dari bawah sampai atas, mau gue pelan-pelan juga responsif banget tenaganya, bahkan muter gas dikit aja, padahal bukan hybrid ya, muter gas dikit langsung maju gitu motornya. Apalagi kalau buka gasnya kegedean bisa bahaya dah pakai motor ini. Ya nggak bahaya banget sih, cuma maksudnya lebih hati-hati lah kalau buka gasnya di Stylo itu kegedean. Tapi dengan semua kelebihan itu ada beberapa kekurangan nih yang gue rasain waktu riding. Jadi kayak misalnya suspensinya itu bener-bener keras, joknya itu udah nggak terlalu empuk juga, suspensinya keras. Tapi gue agak skeptis nih, apakah kerasnya itu karena emang motornya masih baru banget, jadi suspensinya itu belum nyesuain, atau kalau ibaratnya belum ngeplak lah ya, belum main banget, atau emang karakternya keras. Tapi karakter yang keras itu sebenarnya ngasih benefit lain itu ketika cornering. Jadi emang dua hal ini tuh selalu berseberangan gitu ya. Kalau mau nyaman, corneringnya nggak enak, belokannya nggak enak. Tapi kalau mau belokannya enak, ya suspensinya nggak terlalu nyaman gitu. Apalagi sekarang si Stylo ini bannya gede banget ya kan, kayak yang gue bilang tadi, dia di depan aja 110/90, di belakang 130/80 apa 70 gitu. Jadi pokoknya gede banget, jadi bikin motor ini tuh enak banget buat dipakai buat belok-belok gitu ya. Nah satu lagi nih, tadi gue kelupaan, si Stylo ini pengeremannya kalau yang ABS ya, dia udah pakai 2 cakram nih, depan pakai cakram, belakang juga pakai cakram. Kalau yang CBS belakangnya masih tromol, jadi kalau yang CBS mirip-mirip lah pengeremannya sama si Yamaha Grand Filano. Cuma kalau yang udah ABS yang gue pakai ini bener-bener enak, remnya responsif banget, apalagi ada ABS, jadi
ketika kita pakai dengan performa yang tinggi, ya diimbangin lah ya. Jadi emang motornya performanya lumayan tinggi. Dengan rem ABS di depan itu bikin kita makin pede lagi buat ngelakuin pengereman darurat gitu. Jadi pengereman aman banget di stylo ini, walaupun yang belakang belum ABS. Jadi kalau ngerem belakangnya terlalu kenceng ya bakal ngunci gitu ya, bakal ngepot pakai si stylo ini. Oke, itu dia ya tadi ya. Udah bahas semuanya, gue sampai berbusa banget mulut ngomongin ini motor berdua, komparasi sendirian. Dan pasti lu penasaran soal harga nih. Jadi kalau si Yamaha Grand Filano dulu ya, dia punya harga itu mulai dari yang standar itu di 26,7. Harga standar itu di 26,7 juta. Itu yang standar versi yang Neo kalau nggak salah ya. Terus kalau yang Lux Connected ini harganya itu di 27,5 juta. Nah, harga tertingginya harga tertingginya si Grand Filano ini mid sama harga terendahnya si Honda Stylo. Honda Stylo yang CBS itu yang cakramnya cuma depan doang, itu mulai dari 27,5 juta. Kalau yang ini ABS dijual mulai dari 30,4 juta. Jadi sebenarnya keduanya tuh apa ya, dibilang apple to apple tapi nggak apple to apple banget gitu, karena emang lu dapat harganya yang mirip-mirip tapi mesinnya beda, teknologinya beda gitu. Ya kalau lu gua anaknya orang lingkungan banget nih bla bla bla, ya lu beli Grand Filano. Tapi kalau gua pengennya motornya yang ngebut gitu buat ngelawan Vespa Matic, ya lu belinya Honda Stylo gitu ya. Dan ini adalah akhir video review dua motor ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang mau nyari, bingung nih mau milih yang mana gitu kan. Nah, ini gue kasih tahu makanya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel Bram by Yuzon untuk mengetahui video otomotif berikutnya. And see you in the next video. Bye!